Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hamida. Di sini saya akan sedikit membahas tentang kedudukan bahasa Arab di dalam lingkungan pendidikan. Terutama sebagai bahasa Arab itu memiliki kedudukan yang seperti apa di dalam sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama kita harus mengetahui bahasa Arab sendiri ini adalah suatu bahasa asing yang menjadi bahasa asing di dalam negara Indonesia tersendiri. Kemudian bahasa Arab sebagai bahasa atau alat komunikasi antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, atau sebagai alat komunikasi berhubungan secara verbal. Kemudian bahasa Arab dianggap menjadi suatu hal yang penting karena sebagai alat komunikasi antara penutur asli dengan penutur bahasa. Kemudian, kita harus mengetahui terlebih dahulu sebelum kita mempelajari bahasa Arab. Nah, bahasa Arab tersendiri seperti apa kedudukannya di dalam lingkungan pendidikan, terutama di negara Indonesia. Kedudukan bahasa Arab memiliki tempat masing-masing atau tempat tersendiri di dalam lingkungan pendidikan, terutama di lingkungan madrasah atau yang berbasis Islam seperti pondok pesantren, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah. Kedudukan bahasa Arab menempati mata pelajaran wajib. Kemudian ketika di lingkungan seperti lingkungan pendidikan yang berbasis negeri seperti sekolah dasar atau SMP dan SMA, pelajaran bahasa Arab menempati kedudukan yaitu hanya sebagai muatan lokal atau pelajaran tambahan. Nah, yang kita lihat di sini adalah ternyata bahwasannya bahasa Arab masih belum terlalu penting di dalam pendidikan, di dalam lingkungan pendidikan Indonesia sendiri gitu. Hanya bahasa Arab hanya terdapat di lingkungan pendidikan yang memang notabene berbasis Islam. Jadi bahasa Arab sendiri memang sangat sulit, secara pembelajaran memang sangat sulit untuk dipelajari. Nah, maka dari itu ada beberapa tujuan yang memang harus adanya bahasa Arab di dalam lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab untuk orang Muslim tersendiri. Apalagi kita sebagai Muslim yang membaca kitab Al-Quran atau memiliki kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup, seharusnya kita juga memahami isi daripada pedoman hidup kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran. Dan kemudian mengembangkan kemampuan berkomunikasi. Ini adalah yang paling inti ketika kita mempelajari sebuah bahasa gitu, agar kita bisa berkomunikasi dengan penutur aslinya. Kemudian mengembangkan pemahaman kita terhadap ilmu pengetahuan atau keterkaitan antara budaya-budaya yang memang mengandung unsur atau yang memang berkaitan dengan bahasa yang kita pelajari gitu. Nah, yang poin pentingnya adalah tujuan daripada kita mempelajari bahasa Arab sendiri adalah untuk berkomunikasi. Ketika tujuan bahasa Arab tidak sinkron dengan ruang lingkup yang ada di dalam pendidikan sekolah, ada yang di dalam lingkungan pendidikan, maka terkadang tujuan daripada pembelajaran tersebut tidak akan tercapai. Jadi tujuan dan ruang lingkup harus jalan atau harus sinkron gitu. Nah, ruang lingkup dalam pembelajaran bahasa Arab, terutama di lingkungan madrasah sanawiyah, kita harus benar-benar memperincikannya dan harus mengetahui bagaimana ruang lingkup dalam sekolah madrasah sanawiyah tersendiri gitu. Nah, dalam ruang lingkupnya, dalam KMA 165 tahun 2014, ruang lingkup bahasa Arab atau ruang lingkup di bahasa Arab di lingkungan madrasah sanawiyah itu sebagai wacana lisan atau sebagai alat atau pembelajaran
lisan dan tulisan. Jadi paparannya itu adalah seperti dialog biasa atau dialog sederhana tentang identitas diri, hobi lingkungan, terus kegiatan keagamaan, kemudian kehidupan sehari-hari, dan keluarga ataupun profesi yang ada di kehidupan kita. Jadi yang dipelajari adalah tentang dialog-dialog sederhana menyangkut tema-tema yang tadi saya sebutkan gitu. Kemudian ketika kita melihat tujuannya sendiri, yaitu tidak banding lurus, atau tujuan daripada mempelajari bahasa Arab itu tidak untuk apa ya, untuk memahami Al-Quran. Jadi masih tidak sinkron gitu. Ada keterkaitan atau perbedaan daripada ruang lingkupnya. Ketika kita menentukan ruang lingkupnya atau menemukan ruang lingkup yang seperti ini, maka tujuan yang memang harus kita laksanakan itu seperti apa. Nah, tujuan daripada mempelajari bahasa Arab tersendiri yaitu adalah untuk bisa berkomunikasi atau untuk bisa menggunakan bahasa itu sendiri di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, untuk tujuannya lebih tepat untuk berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Nah, dalam pembelajaran bahasa Arab kita mengenal 4 maharo atau 4 keterampilan, yaitu istima, kalam, kiroah, dan kitabah. Nah, untuk pembelajaran madrasah sanawiyah sendiri, dalam lingkup atau pendidikan menengah seperti sanawiyah harus imbang. Jadi yang maksudnya seimbang itu adalah antara istima, kalam, kiroah, dan kitabah itu memang semuanya disatukan, atau bukan disatukan, jadi dimasukkan, diajarkan gitu. Beda dengan tahap awal atau tahap dasar, yaitu hanya landasan-landasan yang kita berikan seperti lewat istima dan juga lewat kalam. Jadi kita memberikan pelajaran lewat pendengaran atau lewat istima, menyimak, dan juga lewat kalam atau latihan berbicara ya gitu. Intinya latihan untuk pengucapan. Kemudian untuk ketika tingkat lanjut atau MA, madrasah aliyah, kita beralih ke kiroah dan kitabah untuk apa? Jadi agar mereka bisa memahami berbagai referensi-referensi buku yang tentunya berbasis bahasa Arab gitu, karena mereka sudah tingkat yang aliyah gitu, sudah tingkat yang atas. Nah, dalam pelajaran MTS sendiri ada beberapa macam-macam tema yang memang diperuntukkan untuk mereka lebih menguasai bahasa Arab. Nah, tema-tema itu dikelompokkan kepada setiap kelasnya. Seperti kelas 7, tema yang diangkat seperti mungkin tema-tema awal atau materi-materi yang memang masih terlihat mudah, seperti perkenalan diri, kemudian terkait dengan kosa-kosa kata, warna-warna, dan kegiatan sehari-hari atau amalul yaumiyah. Dan kemudian nanti ketika masuk ke level atas atau ke kelas 8, mereka akan mempelajari bilangan, kemudian seperti jam, waktu, kemudian akan ditambah lagi kegiatan-kegiatan profesi yang memang ada di lingkungan mereka gitu. Nah, nanti ketika tingkat atas lagi yaitu kelas 9, mereka akan mempelajari tentang apa ya? Lebih ke fahmul makruh atau memahami bacaan dan mengulas kembali dengan apa ya? Pemikiran mereka dengan gagasan mereka lewat tulisan maupun lewat lisan gitu. Oke, mungkin hanya sekian yang bisa saya paparkan, karena kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Mungkin hanya seberapa saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.